Anda masih di Kompas TV. Dua orang tua bayi yang tertukar resmi melaporkan pihak rumah sakit ke polisi. Kasus bayi yang ternyata benar-benar ketukar di Bogor masih belum kelar, guys. Saudara, langkah hukum akan ditempuh keluarga Siti Mauliah pasca mengetahui hasil tes DNA yang menunjukkan sang buah hatinya benar tertukar di rumah sakit. Seorang ibu merasa janggal usai melahirkan anak laki-laki di Rumah Sakit Sentosa yang berada di Jalan Raya Kemang, Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Siti Mauliah pun merasa ada kejanggalan pada bayinya. Sebab selain ada yang berbeda dari fisiknya, bayi tersebut pun tak mau meminum ASI miliknya. Selama 1 tahun lamanya, bayi yang diberi nama Muhammad Rangkuti Galuh itu tidak pernah meminum ASInya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anggraini Haryani Putri SHMH selaku dosen pengampu Hukum Kesehatan 5A4. Baik, di sini kami kelompok 4 ingin menjelaskan tentang pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Pertama itu ada latar belakang. Kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor menjadi sorotan publik karena menyangkut aspek kemanusiaan, etika profesi, dan tanggung jawab hukum tenaga medis. Peristiwa ini terjadi ketika 2 bayi yang lahir di rumah sakit yang sama secara tidak sengaja tertukar akibat kelalaian petugas medis dalam proses identifikasi pasca persalinan. Kejadian ini baru terungkap setelah beberapa minggu ketika kedua keluarga mulai menyadari adanya perbedaan fisik dan hasil tes DNA menunjukkan bahwa bayi mereka itu tertukar. Insiden ini tidak hanya menimbulkan trauma psikologis dan sosial bagi keluarga, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan profesionalisme tenaga medis. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban hukum tenaga medis terhadap terjadinya kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Yang kedua itu apa saja dasar hukum dan mekanisme penyelesaian yang dapat diterapkan terhadap kasus kelalaian tenaga medis dalam peristiwa bayi tertukar tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus tentang pertanggungjawaban hukum tenaga medis dalam kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor. Pada Juli 2022, yaitu Ibu Siti Mauliah dan Ibu Dian Prihatini menjalani proses persalinan di Rumah Sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat. Keduanya melahirkan bayi laki-laki dalam waktu yang berdekatan. Setelah proses persalinan selesai, bayi-bayi tersebut diserahkan kepada masing-masing ibu sesuai prosedur rumah sakit. Namun sejak awal penyerahan bayi terjadi kekeliruan yang menyebabkan bayi milik Ibu Siti Mauliah diberikan kepada Ibu Dian dan bayi milik Ibu Dian diberikan kepada Ibu Siti Mauliah. Kesalahan ini diduga bermula dari proses identifikasi bayi yang tidak berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah penggunaan gelang identitas bayi yang bermasalah. Menurut keterangan staf rumah sakit, ada 2 perawat yang meminta gelang bayi kepada Ibu Siti Mauliah setelah ia pulang dari rumah sakit, yang menimbulkan kebingungan terkait identitas bayi yang sebenarnya. Bahkan pihak rumah sakit sendiri mengaku bingung mengenai kapan tepatnya pertukaran bayi itu terjadi karena kejadian tersebut sudah berlangsung sejak setahun lalu dan belum jelas titik awal kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Hanandra. Di sini saya ingin melanjutkan terkait presentasi dari kelompok kami, yakni slide selanjutnya yakni tentang medical negligence atau kelalaian medis. Kelalaian medis adalah kegagalan tenaga medis untuk bertindak sesuai standar profesi atau lex artis yang berakibat kerugian bagi pasien. Nah, dalam konteks ini, bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor ini menyebabkan dari kelalaian yang tidak hanya bersifat medis, tetapi juga bersifat administratif atau kesalahan identifikasi, pencatatan, dan penyerahan bayi. Baik, selanjutnya akan saya bahas yakni tentang landasan hukum. Landasan hukum yang pertama untuk menguatkan adanya kasus dari bayi tertukar ini, yang pertama
tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yakni tentang kesehatan, di mana menguatkan dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban rumah sakit atas kelalaian yang menyebabkan kasus bayi tertukar, seperti yang terjadi pada kasus di Rumah Sakit Sentosa Bogor ini. Lalu undang-undang yang kedua yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dapat dikaitkan dengan kasus bayi tertukar melalui pertanggungjawaban hukum atas kelalaian tenaga medis. Nah, dari kasus ini kan menunjukkan bahwa kegagalan dalam menjalankan praktik kedokteran yang seharusnya menguatkan keselamatan dan hak pasien termasuk hak bayi atas identitasnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis hukum pertanggungjawaban perdata. Yang pertama, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan penggantian kerugian. Yang kedua, rumah sakit dapat diminta tanggung jawab ganti rugi kepada keluarga. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana. Pertama, jika terbukti kelalaian tenaga medis dapat mengenai pasal 359 KUHP, kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati. Yang ketiga, pertanggungjawaban administratif. Dapat dikenakan sanksi administratif seperti teguran, pencabutan izin praktik, atau pembinaan oleh Dinas Kesehatan. Selanjutnya, pertanggungjawaban tenaga medis. Yang pertama, tenaga medis harus bertanggung jawab secara profesional terhadap tindakan yang dilakukan. Yang kedua, rumah sakit juga harus bertanggung jawab vicarious liability atas kelalaian pegawainya. Yang ketiga, ada tindakan korektif, yakni pemeriksaan internal secara rumah sakit secara keseluruhan, terus pembentukan komite etik, dan mediasi dengan keluarganya. Selanjutnya, dampak kasus. Yang pertama, bagi keluarga. Bagi keluarga, trauma psikologis dan sosial. Yang kedua, bagi rumah sakit dan tenaga medis, yakni turunnya kepercayaan publik dan potensi gugatan hukum. Yang ketiga, bagi masyarakat, yakni meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya identifikasi pasien dan SOP medis. Selanjutnya, upaya penyelesaian. Yang pertama, mediasi dan perdamaian, melibatkan Dinas Kesehatan dan pihak keluarga. Yang kedua, sanksi administrasi, yakni pembinaan terhadap tenaga medis dan manajemen rumah sakit. Yang ketiga, perbaikan SOP rumah sakit, yakni prosedur identifikasi bayi lebih ketat, yaitu gelang, sidik jari, dan rekaman digital. Yang keempat, ada restitusi atau ganti rugi, yakni rumah sakit memberikan kompensasi sesuai kesepakatan. Selanjutnya di sini saya ingin melanjutkan tentang pencegahan dan pembenahan rumah sakit. Yang pertama, ada sistem identifikasi bayi berbasis teknologi. Yang dimaksud adalah setiap bayi akan diberi gelang elektronik yang berhubungan dengan ibu serta rekam medis. Yang kedua, ada audit internal berkala. Ini tuh tentang pengawasan terhadap seluruh proses persalinan dan administrasi pasien. Yang ketiga, ada pelatihan ulang tenaga medis. Nah, ini tuh kayak meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab hukum dan pentingnya keselamatan pasien. Yang keempat, ada dokumentasi digital. Ini tuh kayak pencatatan yang transparan untuk menghindari dari kesalahan input data. Nah, yang terakhir ada komunikasi dengan keluarga pasien. Ini kayak menjelaskan prosedur identifikasi bayi dan melibatkan orang tua dalam mengecekkan identitas. Yang terakhir, saya ingin membacakan kesimpulannya. Kasus bayi tertukar di Rumah Sakit Sentosa Bogor merupakan kelalaian tenaga medis dan juga manajemen rumah sakit dalam menjalankan SOP tentang pelayanan kesehatan, dan juga tenaga medis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, pidana, ataupun administrasi tergantung tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Terima kasih.